Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Leti Moalakot, Jemaat KLT. Warta Jemaat nomor 01 garing KLM Data Cipawi, garing C-2 garing 09 garing 2023. Kalwedo. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat berbaktian kepada jemaat sekalian, terutama bagi warga jemaat yang baru pertama kali mengambil bagian dalam kebaktian di sana. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan iman kita masing-masing. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Daniel Lawa MSS, Majelis dan Kolektor serta Singers yang bertugas dari sektor PPR. Kata kebaktian yang digunakan adalah kata kebaktian minggu pertama. Pembacaan Alkitab terdapat dalam 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-1 hingga 15. Nyanyian yang digunakan adalah nyanyian GPM. Setelah lonceng 3 kali jemaat umum berdiri dalam menyanyi dari nyanyian GPM nomor 18, baiknya yang pertama, kirim pujian, Mai Somba Uku Yesus. Atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih dan selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Kaiwatu 03 September 2023. Majelis Jemaat GPM Kaiwatu. Ketua Pendeta Daniel F. Lawa FSSI. Sekretaris Penatua Pendeta. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab dan doa kami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Pembacaan kita di saat ini terdiriwatan dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni 2 Tesalonika pasal 3. Kita baca ayatnya yang pertama dan akhir hingga pada ayatnya yang ke-15, yang berbunyi, berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kamu percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kamu pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus, tetapi kamu berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara dan tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami.
karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan kami menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan kami berhak untuk itu, melainkan kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu itu. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihat dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaan dan dengan demikian makan makanan mereka sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah kamu jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mendengarkan apa yang kamu katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di bulan September 2020. Kita lantas mesti bersyukur atas kasih dan anugerah Allah yang dalam Kristus, yang selalu menuntun, yang selalu menyertai, dan yang selalu memberkati kita sampai saat ini. Terlebih Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai persekutuan gereja, yakni Gereja Protestan Maluku, yang akan mensyukuri hari ulang tahun yang ke-88 pada tanggal 6 September ini. Dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan BPM di Provinsi Maluku, tapi juga Maluku, syukur bukan hanya soal emosi perasaan sesaat, sebagai ungkapan saat kita terbantu, saat kita merasa bahagia, saat kita mendapat keuntungan, saat kita mendapat keberhasilan, kesuksesan. Namun lebih daripada itu, seharusnya mampu bersyukur dalam keadaan yang biasa-biasa saja, atau justru malah dalam keadaan susah dan tidak baik. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudari? Karena rasa syukur kita adalah ungkapan iman kita kepada Allah yang telah memungkinkan dan melayakkan kita untuk terus menjalani kehidupan, untuk terus bersaksi dan melayani. Terkait dengan itu, Bapak Ibu saudara-saudari, maka lembaga pembinaan jemaat Gereja Protestan Maluku mengangkat tema yang akan memandu pelayanan di sepanjang bulan ini, yakni gereja yang bersyukur dan melayani di tengah perubahan zaman. Dan tema mingguan kita di minggu ini adalah bersama-sama berdoa dan bekerja. Sekali lagi, bersama-sama berdoa dan bekerja, yang didasarkan pada perikop pembacaan kita tadi, yakni di mana Bapak Ibu? 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Mari Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anakku, kita melihat
bagian Alkitab ini secara bersama-sama. Surat pastoral atau pembinaan yang kedua bagi jemaat di Tesalonika yang ditulis oleh Rasul Paulus ini tidak jauh berbeda dengan suratnya yang pertama. Situasi jemaat yang baru didirikan mengalami banyak sekali tantangan iman, banyak sekali penderitaan, banyak sekali penganiayaan. Ada kelompok-kelompok Yahudi yang merasa iri dengan semua kemajuan Injil Kristus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka tidak tinggal diam, di mana dengan berbagai cara mencoba untuk menghasut, mencoba untuk memprovokasi keadaan dengan tujuan menyudutkan Paulus dan teman-temannya dalam pelayanan yang mereka nyatakan. Mereka juga melakukan penganiayaan kepada para pengikut Yesus dan juga kepada jemaat di Tesalonika yang baru didirikan. Namun jemaat di Tesalonika tetap kuat dan teguh dalam iman mereka, selalu setia dan taat, hidup penuh kasih sekalipun mereka mengalami banyak tantangan dan penderitaan. Hal tersebut yang diapresiasi oleh Paulus dengan mengucap syukur kepada Allah. Paulus meminta dukungan doa dari jemaat kepada mereka. Dalam hal ini Paulus, teman-teman Paulus dalam pemberitaan itu satu lagi Bapak-Ibu, Paulus dan setidaknya ada dua teman yang lain, ya, Silas dan Timotius. Sekali lagi Paulus meminta dukungan doa dari jemaat di Tesalonika agar ia, Silas dan Timotius dapat melaksanakan tugas pelayanan pemberitaan Injil agar memperoleh kemajuan. Saling menumpang dalam doa menjadi kekuatan dan senjata yang ampuh bagi setiap orang percaya. Doa yang lahir dari iman menjadikan Paulus dan teman-temannya untuk tetap teguh, setia dan taat dalam panggilan pelayanan dan kesaksian mereka. Dan juga menjadikan jemaat tetap teguh dalam iman percaya mereka terhadap Tuhan Yesus. Hal berikut yang nampak Bapak Ibu Saudara-saudari, kemajuan yang dialami oleh jemaat sebagai satu persekutuan tubuh Kristus masih saja dihantam dengan berbagai tantangan. Di antaranya penganiayaan dan penyebaran ajaran yang menyesatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Hal tersebut Bapak Ibu Saudara-saudari membuat jemaat menjadi bingung, membuat jemaat menjadi terombang-ambing sehingga mengabaikan aktivitas keseharian mereka terkait dengan gereja. Ya, jadi ajaran sesat tentang manusia atau kedatangan Tuhan kembali itu lantas menjadikan jemaat merasa, oh saya belum lagi kerja, atau hanya berdoa saja supaya ketika Tuhan datang atau sementara berdoa. Paulus tegaskan bahwa soal kerja ia dan teman-temannya tidak lalai melakukannya. Apapun saatnya, apapun kondisinya, kerja tetap dilakukan. Dan sekaligus Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus memperingati mereka yang tidak tertib hidup dan tidak bekerja, di mana mereka menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna. Paulus menegaskan bahwa bagi mereka yang tidak mau bekerja, jangan memberi dia makan. Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Selanjutnya, Paulus menasihati mereka agar gaya hidup sebagai murid Tuhan yang bermurah hati, yang penuh dengan kasih, tidak boleh berubah dari kehidupan jemaat. Jemaat tidak boleh jemu-jemu melakukan kebaikan, tidak boleh henti-hentinya berbuat baik. Kebaikan harus menjadi gaya hidup jemaat sebagai bentuk kesaksian kepada semua orang. Dan Paulus selalu menjadikan kehidupan jemaat Tesalonika ini sebagai contoh, sebagai teladan bagi jemaat-jemaat lain dan juga semua orang. Semua yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat harus diikuti, harus dilakukan. Namun bagi mereka yang tidak mendengarkan, yang tidak mengikuti nasihatnya, Paulus meminta agar jemaat menandai orang tersebut dan jangan lagi bergaul dengan dia dengan tujuan agar ia menjadi malu dan lantas merubah apa yang menjadi kebiasaan tidak baiknya. Semua itu dilakukan dengan tetap melihatnya bukan sebagai musuh, namun sebagai saudara. Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari perikop pembacaan kita saat ini, lantas ada beberapa catatan penting yang mesti saudara-saudari dan saya maknai bersama dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari, menjalani aktivitas kehidupan dengan segala realitasnya, dengan segala kondisinya, susah, senang, menyenangkan, menegangkan, dan lain-lain, menjadikan doa sebagai kewajiban bagi kita selaku orang-orang percaya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Calvin, bahwa doa harus menjadi nafas hidup dari orang percaya. Kita sangat yakin bahwa masing-masing kita punya pengalaman iman yang berbeda terkait dengan doa. Seorang ahli bedah di kota New York pernah menulis seperti ini. Di dalam setiap operasi yang dilakukannya, ternyata doa dapat mengurangi ketegangan-ketegangan otot. Doa dapat menurunkan tekanan darah dan sekaligus mengurangi bahaya serangan jantung yang adalah hal-hal yang sering timbul ketika operasi itu dilakukan. Jika operasi itu dilakukan dengan rasa tegang, dengan rasa takut, maka akan berakibat fatal. Tetapi dengan doa ternyata membuktikan bahwa pasien akan menjadi lebih tenang dan karenanya memungkinkan untuk suksesnya sebuah operasi menjadi berjalan dengan baik. Pengalaman ini Bapak Ibu saudara-saudari membuktikan bahwa doa dapat menyentuh seluruh sel yang ada dalam tubuh kita. Doa pun dapat berkuasa atas jiwa kita. Melalui doa, Allah mencapai bahkan menyentuh kehidupan kita yang paling dalam. Karenanya Thomas Fuller juga mengatakan bahwa doa harus menjadi kunci untuk membuka pagi dan gembok untuk menuju Allah. Tetapi ini pun tidak berarti Bapak Ibu saudara-saudari orang Kristen hanya berdoa dan lantas tidak melakukan hal-hal yang lain. Berdoa dan bekerja, ora et labora, berdoa saja tanpa tindakan atau kerja, itu munafik namanya. Doa
lagi berdoa dalam kebenaran. Terkait dengan hal ini Bapak Ibu, ada contoh yang ingin disampaikan. Di hari-hari kemarin ada beta sempat melihat video yang dibagikan di media sosial. Orang-orang Taiwan itu juga yang membagikan, jadi pasti Bapak Ibu tahu video tersebut. Dalam video tersebut ada seorang perempuan yang menyampaikan kalimat, ya kalimat-kalimatnya kurang lebih seperti ini. Bawa deh orang laki terus berdoa, Tuhan jaga kedua hubungan sampai maut memisahkan. Biasanya yang ketawa. Contoh ya? Enggak, pasti. Bagaimana kalau yang viral-viral ini pasti tahu. Ya sekali lagi, Tuhan jaga kedua hubungan sampai maut memisahkan. Ada orang laki. Akan kalimat lanjutan bilang begini, iya, nanti dia pemain tua kalau mau Pak Osi. Doa dalam kebenaran boleh, jangan berdoa egois. Ambil orang pembarang saja Tuhan malah murka. Apalagi ambil orang suami yang sudah dipersatukan dalam nikah yang lurus. Contoh lain, setelah beraktivitas sepanjang hari ini, Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah lindungi, Tuhan sudah kasih berkat, mau tidur berdoa. Tujuannya bukan bersyukur, tujuannya bukan mohon perlindungan, tapi isinya apa Bapak Ibu? Isinya begini, Tuhan kasih beta mimpi bagus malam ini supaya beta bisa pasang tunggu. Bapak ini langsung yang begini, kayaknya pengalaman. Supasang nih, yang supasang taruh akan kupon yang itu dalam Alkitab. Bapak Ibu yang taruh dalam Alkitab. Gak berdua lagi, Tuhan saya mau ketampus sampai angka cinta. Barang ada yang pikir bahwa Tuhan Allah itu pada Tuhan. Berdoa dengan kebenaran boleh, berdoa untuk hal-hal baik dan benar, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah boleh. Atau contoh lain Bapak Ibu, kalau contoh-contoh ini kita paling suka. Bapak Ibu saya suka kan? Kita suka. Contoh lain, ini juga nyata dalam kehidupan bersama kita. Sing bagusan nanti orang lain, sing tahu kata-kata ini betul nggak salah, mari bikin maksa. Bahwa di gereja, Bapak Ibu beberapa kali, Bapak Ibu bendahara dapat ada nama di nasar-nasar atau kantong-kantong persembahan ini. Saya tahu tujuannya apa? Nah, sing bagusan nanti orang, sing tahu betul dalam posisi benar atau salah, sing berdoa minta ampun, tapi berdoa Tuhan kasih mampus dia jalan. Baru Bapak Ibu saudara-saudari memahami Tuhan itu seorang preman, seorang pembunuh bayaran. Ingat Bapak Ibu saudara-saudari, berdoalah dalam kebenaran. Apa yang kita doakan itu harus mempermuliakan Tuhan, harus mendatangkan berkat bagi sesama dan mendatangkan sejahtera bagi kaum diri. Kalau ternyata difitnah, sakit hati, dikecewakan dan lain-lain, berdoa saja, serahkan buat Tuhan. Tuhan bukan hendak untuk menjamah dan mengubah setiap orang dengan cara dan bentuk yang berbeda.
atas berkat, atas anugerah Tuhan melalui sumber daya alam yang melimpah yang Tuhan sediakan di laut, di darat, ya di ujung-ujung pohon. Terlalu banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Kelimpahan sumber daya alam dengan berbagai potensi yang ada itu mesti kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama dan bagi kelangsungan anak-anak cucu kita. Semua itu diwujudkan dalam kerja keras kita, aktivitas kerja dan kerja mesti membudaya dan kita tanamkan dalam kehidupan kita setiap saat. Sebab kerja merupakan perintah Tuhan kepada manusia sejak dunia ini diciptakan. Dengan berpeluh engkau menikmati rezekimu. Untuk itu saudara-saudari, jauhkanlah sikap bermalas-malasan, harap gampang, ibarat turun mana turun dari langit. Teruslah bekerja, karena melalui kerja kita itu berkat Tuhan sediakan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, doa dan kerja ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Terkabulnya sebuah doa adalah karena anugerah Allah dan upaya kita selaku manusia. Tanpa upaya, tanpa usaha, maka semuanya akan sia-sia. Dan karenanya, teruslah berdoa, teruslah bekerja. Ora et labora. Mendoakan apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita doakan. Amin.
Cuma Tuhan, kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahku itu tetap. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan